Sahabat hikmah di balik kisah pasti familiar dengan fitur @yours. Fitur Instagram terbaru yang begitu digemari di kalangan masyarakat. Fitur ini menampilkan topik atau tantangan tertentu yang dapat dijawab oleh sesama pengguna Instagram dengan mengunggah foto atau video di Instagram Story. Nah, rupanya fitur yang dinilai seru dan menyenangkan ini tak luput dari keresahan. Beberapa waktu lalu tengah viral kasus penipuan yang terjadi akibat pencurian data melalui fitur @yours di Instagram. Dita Muchtar melalui akun Twitternya mengunggah tweet mengenai isu temannya yang menjadi korban penipuan transfer uang oleh karena pencurian data dari fitur @yours tersebut. Rupanya sang korban tengah percaya akibat sang penipu memanggilnya dengan nama Pim, yang merupakan nama panggilan kecilnya. Sementara, yang timbul dalam benak korban saat itu hanya orang-orang terdekatnya yang mengetahui nama panggilan Pim. Setelah tertipu, sang korban baru menyadari bahwa ia pernah mengikuti sebuah tantangan variasi panggilan nama kamu pada fitur @yours di Instagram. Oversharing, alias berbagi hal pribadi terlalu berlebihan bisa jadi bumerang untuk kita. Lalu, bagaimana Islam mengatur soal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat hikmah. Kita berjumpa lagi bersama saya Rahmah Hayuning Diah dan juga Ustadz Zaki Mirza. Selamat pagi Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Masya Allah, tadi kita sudah melihat sebuah tayangan. Aduh, bener-bener ya Pak Ustadz, yang namanya teknologi sekarang semakin canggih, semakin mempermudah kita. Nah, tapi sayangnya untuk orang yang memang niatnya nggak benar Pak Ustadz, itu juga mempermudah mereka untuk mencari celah untuk melakukan ya kayak tadi misalnya aksi tipu-tipu atau misalnya merugikan orang lain lah ya. Nah, dalam pandangan Islam Pak Ustadz, bagaimana kita harus beradab dalam bersosialisasi dan juga menggunakan teknologi? Baik. Jadi sebelum saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ulama-ulama fikih di zaman modern banyak yang mengkodifikasi dan memodifikasi hukum ya. Bahwa ternyata dosa di zaman sekarang itu, manusia zaman now, itu bukan hanya dosa lisan, tapi ada yang namanya dosa tulisan. Nah, karena kan zaman udah semakin canggih nih. Jadi hati-hati kalau Rasulullah bilang jaga lisan, jaga lisan. Karena memang saat itu orang tidak bersosialisasi lewat tulisan, tapi lebih banyak lewat lisan. Nah, artinya ketika sekarang orang lebih banyak berinteraksi lewat tulisan, maka dosa itu jangan kita anggap hanya lewat lisan. Jadi jari jemari ini bisa jadi biang dosa gitu kan. Contoh update status gitu kan, yang kita sombong ya, mohon maaf kayak nunjukin mobil yang dia punya, harta, padahal bisa jadi itu mobil tetangga gitu kan. Halu banget. Halu gitu kan. Nempel-nempel foto gitu kan, padahal bukan mobil dia. Terus ya dia maksudnya mungkin pengen orang lain followersnya tahu kalau dia nih ada mobil. Ingat loh, tidak selamanya orang yang iri itu dosa. Tapi bisa jadi yang lebih dosa adalah yang bikin iri. Oh, itu. Ya kan? Iya. Ada orang iri, dosa dong, jelas Iya, dong. Iya. Tapi kita sering lupa bahwa ternyata yang lebih dosa itu yang sering bikin iri gitu. Oh, kita sering iri, terus ngerasa takut dosa karena iri, jangan-jangan kita suka lupa gitu Pak Ustadz ya, kalau jangan-jangan kita juga malah dibalik itu posisinya. Iya, betul. Nah itulah, sosmed ini sangat pengaruh. Nah makanya saya yakin penipuan itu kan nggak cuma by phone ya. Kalau dulu mungkin di awal tahun 2010-an lah atau 2005-an, orang masih by phone. Halo Mbak, saya dari customer service, bla 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 segala macam. Sekarang semua lewat tulisan loh. Lewat SMS, lewat WhatsApp, bahkan lewat Instagram tadi, kita nggak pernah tahu. Maka satu, sebagai muslim yang baik ini, kita harus lebih hati-hati terhadap sosmed. Karena semakin kita kepo dengan sesuatu yang belum jelas, yang belum tahu legalitasnya, biasanya akan semakin terjebak. Jadi beragama itu bukan hanya ngurusin tentang sholat sekarang ya. Kalau bisa jangan gaptek. Kenapa? Karena dengan handphone itu kita bisa eksplor berbagai macam ilmu agama.
Contoh kayak saya ya, dulu kemana-mana kalau mau ada kajian atau ceramah itu harus bawa buku. Buku yang berwujud buku, gitu loh. Kebayang kan? Tebel. Oh, iya. Satu mobil masukin 5, wah ntar ada yang sobek-sobek gitu kan. Belum kalau bareng sama anak-anak, wah halaman ini kemana gitu. Sekarang kan enggak, simple banget. Udah tinggal saya masuk ke toko buku online, saya beli, semua ada di situ. Jadi saya baca, udah enak. Artinya gini, gadget bisa bikin kita bertambah soleh, tapi hati-hati gadget bisa bikin kita bertambah salah. Pilihannya mau soleh atau salah. Gitu. Karena gadget itu kayak pisau. Pisau itu tergantung siapa yang megang. Ya, kalau yang megang emak-emak yang dipotong wortel, leher ayam, ya kan, sayur-sayuran, insya Allah jadi sayur sop, ya kan. Tapi kalau itu pisau yang megang orang jahat, oh jangankan leher ayam, leher teman sendiri habis. Itulah seperti itu gadget. Bisa jadi mudarat, bisa jadi maslahat, bisa jadi soleh, bisa jadi salah. Itu dia, smartphone itu sebenarnya bukan perkara phone yang harus smart, orangnya juga harus smart ya. Iya. Nah, Ustadz kalau gitu Ustadz, kan tadi adalah soal ada bersosialisasi di dunia yang sekarang serba digital gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyain adalah soal ini Ustadz, bagaimana kita kemudian, tadi Ustadz bilang, jari tuh hati-hati, sekarang kan jarimu harimaumu. Betul, bukan mulutmu lagi ya. Bukan, jarimu harimaumu. Coba kita saring sebelum sharing. Nah, kalau di Islam, bagaimana memandang itu Ustadz? Jadi gini, ada satu hal yang tidak bisa kita hilangkan dengan keberadaan sosmed ya. Satu, masalah pergaulan. Sebaik-baiknya permasalahan, perselisihan, wasyawirhum fil amri. Allah mengajarkan kalau ada masalah bermusyawarahlah secara langsung. Ternyata benar. Kita ada masalah, mau cuma lewat WhatsApp, bahkan sampai video call, udah nggak akan ketemu titiknya. Nggak akan ketemu kata mufakat. Karena itu nggak bisa dihilangkan. Kita harus mengakui bahwa fitrah kita ini harus bertemu. Itulah dibilang silaturahim. Pak Ustadz, lebaran, pahalanya sama nggak antara kita ngedatangin rumah orang sama cuman lewat di grup? Iya. Kan lebih enak di grup Pak Ustadz. Copy paste lagi enak. Iya. Mohon maaf lahir batin yang terima 300 orang. Jadi pahalanya sama, tetap beda. Tetap beda. Karena silaturahim langsung itu yang dijanjikan adalah dibukakan pintu rezeki dan segala amal baik kita akan selalu dikenang walaupun kita sudah nggak ada. Itu pertama, sosialisasi. Kedua, baca Al-Quran. Lebih baik baca Al-Quran langsung atau dari handphone. Nah, saya sering jawab begini. Ada ibu kangen sama anaknya di pesantren jauh gitu ya. Ibu kangen banget. Ibu lebih milih video call sama dia apa ketemu langsung? Ya ketemu langsung lah Ustadz. Bisa saya pangku, saya timang-timang, saya belai-belai. Kalau di video call, ibu bisa nggak timang-timang anaknya? Ya enggak, paling handphone ya dipangku-pangku kan gitu. Tetap beda. Begitupun ketika kita rindu dengan Allah. Beda antara kita baca dari handphone dengan kita baca langsung surat cinta Allah yang berbentuk Al-Quran. Seperti itu. Itu yang nggak bisa dihilangkan dengan teknologi secanggih apapun. Silaturahim, Al-Quran. Kecuali kalau misalnya sekarang lagi pandemi mungkin ya Pak Ustadz ya. Oh iya, itu harus. Pengecualian ya. Pengecualian harus. Jangan justru membahayakan diri pribadi. Oke, nah sahabat hikmah, berikutnya akan ada satu lagi pertanyaan dari jemaah hikmah yang akan dijawab oleh Ustadz, yaitu soal ini Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya emang agak unik sih. Katanya ada 10 hewan yang layak masuk surga, cuman 10. Terus si Kliwon, kucing kesayangan saya, dia udah setia banget, masa ya nggak masuk surga Pak Ustadz? Kliwon. Saya ada juga Wagil. Legi. Oh iya. Aduh, kita akan membahas ini saja deh ya sahabat hikmah ya, jangan kemana-mana.